Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di mata kuliah Ekonomi Makro Islam dengan materi perekonomian terbuka 4 sektor. Langsung saja kita mulai materinya. Oke, perekonomian terbuka 4 sektor adalah perekonomian yang melibatkan perdagangan internasional seperti ekspor impor, barang dan jasa, serta modal dengan sektor luar negeri atau negara-negara lainnya. Jadi dibilang 4 sektor karena memang ada 4 sektornya. Yang pertama itu sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah, dan sektor luar negeri. Nah, kenapa dinamakan perekonomian terbuka? Karena di sini negara kita atau negara lainnya juga gitu. Nah, kita bicara negara kita sudah memasukkan sektor luar negeri di dalamnya. Jadi perekonomian kita tidak hanya melibatkan orang-orang dalam negeri saja, tapi kita melibatkan orang-orang di luar negeri juga dalam kegiatan ekspor impor. Makanya dibilang perekonomian terbuka. Oke, apa itu ekspor dan impor? Saya yakin teman-teman sudah pada paham apa yang dimaksud dengan ekspor dan impor, tapi di sini saya bahas sekilas saja. Ekspor itu adalah pengiriman dan penjualan barang-barang buatan dalam negeri keluar negara-negara lain. Nah, pengiriman ini akan menimbulkan aliran pengeluaran yang masuk ke sektor perusahaan. Dengan demikian, pengeluaran agregat akan meningkat sebagai akibat dari kegiatan mengekspor barang atau jasa, dan pada akhirnya keadaan ini akan menyebabkan peningkatan dalam pendapatan nasional. Jadi ekspor itu akan mempengaruhi pendapatan nasional juga ya, karena meningkatkan pengeluaran agregat negara. Nah, kemudian impor. Impor itu adalah pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri ke dalam negeri atau ke dalam suatu perekonomian. Aliran ini menimbulkan aliran keluar dari aliran pengeluaran sektor rumah tangga ke sektor perusahaan. Aliran pendapatan ini meliputi gaji dan upah, sewa, bunga, dan keuntungan lainnya. Nah, itu sekilas tentang ekspor dan impor. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pos pendapatan nasional pada perekonomian terbuka. Nah, di sini ada keseimbangan perekonomian terbuka 4 sektor. Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah NX. Nah, Y di sini seperti yang sudah kita pelajari yaitu pendapatan nasional. C di sini konsumsi rumah tangga, I investasi, G pengeluaran pemerintah, NX ini adalah ekspor dan impor. Nanti rumusnya adalah X dikurang M. Jadi karena kita sudah memasukkan sektor luar negeri di dalamnya, maka seluruh jumlah pengeluaran untuk barang dan jasa domestik tidak hanya barang dan jasa domestik saja. Jadi seluruh barang dan jasa adalah jumlah pengeluaran untuk domestik dan mancanegara, karena kita sudah memasukkan ekspor dan impor di dalamnya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada sirkulasi aliran pendapatan dalam perekonomian terbuka. Kalau pekan lalu kita itu belajar perekonomian 3 sektor, yaitu perusahaan, pemerintah, dan rumah tangga. Nah, untuk sekarang ini kita belajar 4 sektor, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, dan luar negeri. Jadi ada tambahannya di sini luar negeri. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan minggu lalu, kalau perusahaan ini memberikan pajak ke pemerintah, rumah tangga memberikan pajak ke pemerintah, kemudian pemerintah juga mengeluarkan pembelanjaan negara ke perusahaan, kemudian memakai faktor produksi dari rumah tangga. Nah, ini sudah saya jelaskan pekan lalu. Nah, yang terakhir adalah kalau rumah tangga ini membutuhkan impor dari luar negeri, dan luar negeri ini
dan perusahaan akan mengekspor barangnya ke luar negeri. Nah, inilah tambahannya, yaitu aliran luar negeri, sektor luar negeri. Kemudian, apa saja faktor-faktor yang menentukan ekspor? Yang pertama, bila barang yang dihasilkan dibutuhkan di negara lain. Nah, misalnya kita kan penghasil kopi. Nah, jadi negara lain itu membutuhkan biji kopinya untuk diolah kembali. Nah, maka kita eksporlah biji kopi itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemampuan dari negara tersebut untuk mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing dalam pasaran luar negeri. Nah, misalnya apa yang menjadi ciri khas negara kita? Kita punya apa? Seperti batik misalnya. Nah, itu kan ciri khas negara Indonesia ya, batik ya. Jadi kita bisa mengekspornya ke luar negeri untuk menjadi barang-barang yang dapat bersaing di pasar luar negeri. Nah, seperti itu faktor yang menentukan ekspor. Kemudian, apa saja faktor yang menentukan impor? Nah, impor dilakukan oleh rumah tangga. Maka, impor berhubungan dengan pendapatan nasional. Jadi, rumah tangga lah yang menentukan impor. Apa yang dibutuhkan rumah tangga yang tidak ada di dalam negeri, maka harus diimpor dari luar negeri. Kemudian yang kedua, fungsi impor adalah M sama dengan MY, di mana M menggambarkan tingkat perubahan impor akibat dari perubahan pendapatan masyarakat dan pendapatan nasional. Jadi yang kedua itu, apa yang menentukan impor adalah pendapatan masyarakat. Kalau misalnya pendapatan masyarakatnya itu meningkat, maka mereka akan senang untuk mengimpor barang. Tapi kalau menurun, mereka tidak akan senang mengimpor barang. Seperti itu. Jadi penentunya adalah pendapatan masyarakat dan pendapatan nasional juga. Oke, lanjut. Syarat keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka 4 sektor. Apa syarat keseimbangan pendapatan nasional? Seperti yang saya sudah jelaskan di pekan-pekan lalu, yaitu apabila penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat. Nah, itulah syaratnya. Jadi, dalam setiap perekonomian, keseimbangan pendapatan nasional dicapai apabila penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat. Dengan demikian, dalam perekonomian terbuka, keseimbangan pendapatan nasional akan tercapai apabila Y tambah M sama dengan C tambah I tambah G tambah X, atau Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M. Nah, seperti itu. Dan suntikan dan bocoran dalam perekonomian terbuka. Mengenai suntikan dan bocoran ini maksudnya pendapatan dan pengeluaran ya. Suntikan itu pendapatan, bocoran itu pengeluaran. Nah, mengenai keseimbangan mengikuti pendekatan penawaran agregat, pengeluaran agregat menunjukkan bahwa keseimbangan dicapai apabila Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M. Dengan demikian, dalam perekonomian terbuka yang mencapai keseimbangan pendapatan nasional berlaku kesamaan C tambah I tambah G tambah X kurang M sama dengan C tambah S tambah T, atau I tambah G tambah X sama dengan S tambah T tambah M. Jadi yang paling penting untuk diingat adalah pos dari keseimbangan pendapatan nasional itu seperti ini persamaannya ya. Y sama dengan C ditambah I, pendapatan nasional sama dengan konsumsi rumah tangga ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah ditambah ekspor dikurang impor. Nah, inilah syarat keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka 4 sektor. Oke, semoga materi kita kali ini dapat dimengerti. Untuk
materi selanjutnya mungkin akan saya berikan bukan contoh soal ya, soal-soal latihan dari perekonomian tertutup dan perekonomian terbuka yang sudah kita pelajari ya selama beberapa pekan yang lalu dan yang pekan sekarang. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.